Oke, next. Dewasa merespon masalah. Akhir-akhir ini pasti kita semua sering terpa masalah. Aku menemukan ini di YouTube. Masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Mungkin mungkin kayak apa ya? Main aku kayak gini ya tuh ya weh. Ini jelas kok. Oh, nanti yang baru aku tukar. Oke. Em, manifestasi artinya berkarya gitu ya. Setuju ya, sepakat ya, paham ya. Bahwa manifestasi ini adalah berkarya. Jadi masalah adalah masanya Tuhan berkarya. Kuasanya berkarya atas hidup kita. Faktanya, tidak ada manusia yang kebal proses. Gak ada guys. Semua bakal kena proses. Proses apakah itu? Tinggal tunggu waktu. Pokoknya selama masih hidup gak ada manusia yang kebal proses. Tapi realitanya kita maunya diberkati, tapi nggak mau dibenahi. Betul. Aku pun kayak gitu. Kita rindu mengalami janji Tuhan, tapi nggak rindu untuk dipulihkan Tuhan. Kalau ada yang kayak gitu, mari kita bertobat. Next, kita akan bahas ini pelan-pelan. Fun facts, kenyataan yang lucu, bukan lucu sih, tapi yang sebenarnya kita udah tahu bahwa Tuhan rindu kita mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita, otomatis. Karena Tuhan mau kita seperti Dia. Jadi pada saat kita doa, Tuhan, aku ingin mengasihi. Otomatis saat kita belajar mengasihi, kita akan mengalami disakiti. Karena kita nggak akan tahu rasanya mengasihi kalau kita nggak disakiti. Dan saat kita mau belajar bagaimana cara menghormati, maka kita akan merasa direndahkan terlebih dahulu. Sehingga kita tahu untuk menghormati. Jadi bagaimana cara kita belajar untuk bisa berpengharapan kepada Tuhan? Otomatis harus ada masalah dalam hidup kita. Karena kalau kita hidup kita nggak ada masalah, kita bakal bilang siapa itu Tuhan, betul gak? Tapi kalau kita punya masalah, kita cari Tuhan pasti. Kita butuh Tuhan. Next. Yuk, Markus 5 ayat 22 kita akan belajar dari Yairus hari ini. Ada yang mau baca? Ayat kita. Markus 5 ayat 22 sampai 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi kalau kita ingat, ini mungkin udah sering juga sih dibahas di sekolah minggu tentang ini. Kita udah tahu nanti endingnya kayak mana. Tapi poinnya hari ini dari Yairus adalah um, dia yang dicari yang pertama sekali itu pastinya Tuhan. Kalau kita nanti ikutin ayat ini satu perikop, ini ada diselipkan tentang wanita pendarahan 12 tahun. Kalau kalian semua ingat, kita baca lagi ayat-ayat berikutnya. Kalian kalau ada yang mau bacain, next. Boleh, siapa lagi yang mau baca Markus 5 ayat 8 sampai 40. Ayo guys, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo weh, baca firman. Yuk, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ini poin penting ayatnya yang mau kita ambil. Um, Respon yang benar pada saat kita menghadapi masalah. Cuman kalau kita baca satu perikop ini, sebelum tadi ke 38, disitulah ada Tuhan yang disentuh jubahnya sama wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dan begitu mereka nyampe, jadi ini kepala rumah ibadat ya, si Yairus ini. Begitu mereka nyampe pun di sana, orang-orang udah ngomong, kalau anakmu itu udah mati sebenarnya. Ngapain kau panggil lagi Rabi gitu? Ngapain kau buat repot?
anakmu sudah mati. Nah, sebelum ayat ini ada orang sudah ngomong seperti itu. Tapi di sini kita lihat Tuhan malah menjawab, anaknya tidak mati, tapi tidur. Oke, mari kita lihat. Kita ambil sesuatu dari ayat ini. Pertama, pada saat kita ditimpa masalah, kita harus sadar dulu akan masalah. Ya kan? Next. Yang masalah sebenarnya itu adalah ketika kita tidak sadar kita sedang bermasalah. Masalah ini bukan hanya masalah finansial, guys. Bisa jadi masalah kita yang sombong, kesombongan kita, atau mungkin keegoan kita, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita, atau mungkin pola hidup kita. Kita nggak sadar kita sedang bermasalah, itulah masalah yang paling bermasalah. Akarnya masalah pada saat kita nggak sadar sedang bermasalah. Jadi yang paling penting sadar dulu akan masalah. Karena begini, karena ada masalah yang memang diizinkan Tuhan untuk menjadi ujian kita naik level, tapi ada masalah yang memang karena ulah kita sendiri. Benar dong? Kita udah pada tahu nih, misalnya yang paling kita jauhi lah, misalnya narkoba. Kita udah tahu narkoba itu jelas-jelas akan mendatangkan masalah baru buat hidup kita. Tapi kita coba-coba akan narkoba. Terus kita bilang itu masalah dari Tuhan, kan nggak lucu. Bukan Tuhan yang datangkan narkobanya ke mulut kita gitu kan. Tapi kita yang memutuskan. Sama, mungkin kita terjerat dalam pinjaman online. Kenapa? Kita yang menerima semua itu misalnya gitu. Kita sadari dulu masalahnya itu datang dari mana. Kalau datang dari diri kita, yuk marilah kita perbaiki diri. Tapi jika itu memang diizinkan Tuhan terjadi, tetap juga datang ke Tuhan. Makanya poin nomor 2 next. Datang ke Tuhan. Oke. Kadang-kadang ada 2 jenis manusia. Pada saat bermasalah, dia memang nyari Tuhan kali. Atau mungkin kadang-kadang pun dia nyari Tuhan untuk lari dari masalah. Dia ada juga jenis yang kedua. Pada saat ada masalah, dia lari dari Tuhan. Dia nggak mau datang ke Tuhan. Kenapa? Banyak orang bilang, masalah kali hidup aku. Atau ada yang bilang nggak ada Tuhan itu. Atau nggak mungkin Tuhan itu mau sama aku kotor, dan lain-lainnya. Kita pernah bahas kalimat ini, pernah kita bahas sama-sama waktu itu, next. Bahwa jangan tunggu bersih baru datang, tapi datang dulu, baru kita akan bersih. Dan seringnya kita nih datang ke Tuhan, kita nggak bawa masalah itu sama Tuhan. Atau mungkin kita nggak doain masalah itu tiap hari. Padahal kita tahu doa orang benar jika didoakan besar kuasanya. Bahkan kita tahu kalau Allah sanggup melakukan segala perkara. Itu loh. Bahkan kita pasti sanggup di dalam Kristus, kita pasti sanggup. Gitu loh. Jadi kunci kedua adalah pada saat kita ditimpa masalah, setelah kita sadar akan masalah itu, yang kedua adalah kita harus datang ke Tuhan. Kita bawa masalahnya ke Tuhan. Kita bilang sama masalahnya, kita kasih tahu sama masalahnya kalau kita punya Tuhan. Jangan tiap hari kita justru bawa masalah itu kemana-mana. Semua orang kita bahas masalah. Yang kita bahas masalah, tapi kita nggak pernah bawa masalah itu ke Tuhan. Yang ketiga, next. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Nggak mungkin sampai umur berapa sekarang kita nggak pernah ngerasain kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti pernah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Bahkan pasti ada hal besar yang kita nggak bisa lupa. Bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Jadi kalau kita ingat, kita balik lagi dari Yairus tadi. Pertama dia sadar anaknya sakit, maka dia cari Tuhan. Poin kedua, dia datang ke Tuhan karena dia tahu Tuhan Yesus saat itu adalah sumber dari segala kesembuhan yang mampu nyembuhin siapapun. Dalam prosesnya, kita lihat tadi orang-orang udah bilang anakmu udah mati. Tapi dia baru aja menyaksikan bagaimana seorang wanita 12 tahun pendarahan menyentuh jubah Tuhan Yesus aja sembuh. Jadi dia fokus sama kebaikan Tuhan itu, dia nggak nyerah, dia tetap tungguin Tuhan untuk datang ke rumahnya, untuk ketemu sama putrinya yang lagi sakit. Dia fokus bahwa dia itu si perempuan 12 tahun itu aja baru sembuh. Pasti anakku bisa sembuh. Padahal orang udah ngomong,
anakmu udah mati. Tapi dia tetap pepet Tuhan Yesus bawa ke rumahnya. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri tadi ngomong seperti itu. Next. Kebaikan Tuhan yang kita renungkan akan menguatkan keyakinan kita akan pertolongan Tuhan kepada kita. Tuhan yang sama yang pernah nolongin kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu Tuhan yang sama bakal nolongin kita lagi. Makanya di bilangan pun dibilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Tapi seringnya manusia termasuk aku, kalau udah punya masalah, kita kan lebih mudah merenungkan masalah kayak mana nih, padahal dipikirkan pun gak ada solusinya. Aduh, kayak mana nih ya, gak bisa tidur sampai gitu. Jadi bagaimana kalau kita fokus ke kebaikannya Tuhan, bahwa aku pernah ditolong. Atau kita lihat bagaimana, mungkin kita sering ngerasa gini, kok dia aja ditolong ya. Kok kayaknya kuliah tetanggaku aja ditolong. Kok kayaknya tetanggaku lebih berhasil daripada aku. Kok kayak teman kantorku lebih happy daripada aku. Ya udah nggak apa-apa, lihat aja, oh dia aja ditolong Tuhan. Dia aja diberkati Tuhan, pasti aku akan diberkati Tuhan. Sehingga tergantung bagaimana respon kita melihat situasi itu. Kan ingat, gak ada manusia yang kebal proses. Kalau kita lagi diproses, kita harus fokus sama kebaikan Tuhan. Jangan fokus sama orang yang lagi sedang tidak melewati proses. Semua orang pasti melewati proses. Jadi jangan pernah kita banding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Itu juga yang paling bahaya. Itu salah satu akar masalah juga tadi. Karena kita nggak sadar masalahnya apa. Next, yang keempat. Fokus pada kebesaran Tuhan atau God confidence. Kalau kita cuma punya self confidence, kita pasti goyang diterpa badai. Kalau kalian ingat tentang waktu Tuhan Yesus tidur pada saat kapal murid-muridnya itu kena badai, kalian ingat kan ya? Tuhan Yesus malah tidur kan di tengah badai. Kenapa? Kalau kita baca lagi tentang itu, karena waktu itu yang berubah haluan dari, aku lupa nama kotanya, harusnya ke A, tapi mereka memutuskan waktu itu pergi ke kota B. Jadi mereka merubah tujuan mereka adalah badai. Dan Tuhan Yesus tidur aja pada saat badai. Kenapa? Ya itu dia confidence bahwa ya udah, kalau kalian rubah ini prosesnya. Sehingga akhirnya mereka waktu itu sempat marah-marah kan. Tapi begitu Tuhan menghardik badai itu, akhirnya mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Jadi kita udah sering lah dengar quotes. Jangan bilang masalahmu, jangan bilang Tuhan aku punya masalah yang besar. Tapi bilang sama masalahmu, masalah aku punya Tuhan yang besar. Gitu kan. Betul ya. Jadi kita harus punya God confidence. Jangan maksain self confidence. Udah pasti goyang guys. Manusia kita pasti, daging kita akan mengalami yang namanya lemah. Next. Jadi mari kita bilang sama diri kita sendiri malam hari ini, sebesar apapun masalah kita tidak akan mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Apapun itu gak akan bisa ngalahin kebesaran Tuhan. Kalau kita deklarasikan hal kata-kata baik setiap hari, percaya itu akan datang sama kita. Karena perkataan adalah doa, itu bukan quotes, sekadar quotes, tapi itu memang punya power. Karena mulut kita ini bisa berkuasa dan memang punya kuasa gitu. Jadi siapapun kita saat ini yang sedang menghadapi apapun, bilang aja sama masalah itu, Tuhanku besar. Gak akan bisa ngalahin kebesaran Tuhan gitu. Jadi aku baru dengar juga kemarin, baru lewat tadi reelsnya Christopher Tapeheru. Dia bilang dia dapat juga dari Big Man Sirait sebelum meninggal, bahwa ada 2 jenis iman, yaitu iman yang besar sama iman yang benar. Kalau iman yang besar itulah yang besar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah pada saat kau nggak pindah gunung itu, tapi kau tetap percaya. Itulah iman yang benar. Jadi terkadang begitu apa yang kita doakan dan apa yang kita minta tidak terjadi, kita lebih dekat dengan yang namanya bersungut-sungut kan. Padahal kita nggak tahu apa yang menanti kita di ujung sana, tapi Tuhan tahu. Sehingga kita suka lupa. Terkadang tuh no-nya Tuhan itu adalah new direction. Atau kadang-kadang penolakannya Tuhan itu adalah perlindungannya Tuhan buat kita. Mungkin kita lagi digagalin sekarang, tapi Tuhan lagi melindungi kita. Kalau kita sadar kebesaran Tuhan itu tadi gitu. Next. Yang ke-5, yang terakhir. Kalau kita baca tadi kan ayat 38 sampai 40,
Itulah maksud poin kelima, bersama keluarga Tuhan. Waktu nyampe itu, orang-orang yang ada di rumah dia itu kan udah ngomong, anakmu udah mati, udah nggak perlu lagi tuh Tuhan Yesus datang ke sini, anakmu udah mati. Tapi Tuhan ngomong apa? Tidak, dia bukan mati, dia tidur. Lalu dia usir dong, bener nggak? Tadi ya, masih ingat kan ayat tadi? Dia suruh keluar tuh orang-orang yang ngomong kayak gitu. Jadi penting ada bersama-sama keluarga Tuhan yang support kita. Lagi punya masalah, salah lingkungan, udah masuk jurang pasti. Kalau kita lagi punya masalah, kita harus berada di sekeliling orang-orang yang memang kita punya Tuhan yang sama, percaya Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dan percaya bahwa Tuhan kita itu besar. Next. Sehingga terkadang Tuhan harus pisahkan beberapa orang di sekitar kita supaya kita bisa mengalami janjinya. Coba kita refleksi ke belakang. Apakah orang yang sedang bersamamu sekarang ini, circle-circlemu sekarang ini, adalah orang yang sama 5 tahun atau 10 tahun yang lalu? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau enggak, ya seperti itu proses hidup ini. Kita nggak bisa selalu ada dengan orang yang sama setiap musim. Tapi Tuhannya dia pasti yang bakalan sama. Kadang-kadang ada orang yang harus disingkirkan dari hidup kita. Karena emang gangguin gitu loh. Jadi, every season have reason. Dan every reason have a person. Next. Semuanya ada tujuannya. Jadi kalau pengkhotbah bilang untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi setiap musim pasti ada alasannya, ada tujuannya. Tuhan kasih sekarang kita musim apa? Ada yang bilang musim batu, ada yang bilang musim demam, semua deh. Emang semua lagi bersakit. Tinggal bagaimana. Ada juga yang ya banyak lah, semua ada yang meramalkan kehancuran Indonesia, ada yang bilang lagi Indonesia bakal rusuh lagi menuju pemilu, atau ada juga yang bilang goncangan ekonomi Indonesia akan luar biasa karena banyak yang hutang-hutang Indonesia. Banyak sekali hal-hal buruk yang bisa gangguin kita. Tapi kalau kita punya God confidence, kita tahu, ingatkan minggu lalu kita bahas, selama kita masih punya nafas untuk kita hirup, untuk kita hela, artinya Tuhan belum selesai, guys. Jadi jangan kita menutup pintu bahwa bilang udah selesai, aku nggak bisa lagi, Tuhan aku nggak mampu lagi. Karena setiap musim Tuhan pasti ada di situ dan dia punya tujuan. Dan setiap tujuan pasti ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk mensupport kita. Every season ada reason, every reason ada person. Jadi kalau hari ini temanmu ada yang udah nggak samamu lagi, it's okay, berarti seasonnya dia udah siap. Tuhan pasti akan pertemukan kita sama orang baru yang emang akan menggenapi rencana Tuhan tadi dalam kehidupan kita. Next, sedikit lagi guys sebelum kita diskusi. Yuk baca lagi ayat terakhir. Baca kitab suci. Ayo aja mas baca firman. Guys. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melengkapi ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Betul. Ayat ini dulu sama aku pernah ngejelep aku bener-bener. Aku kan Bursi Barani tapi aku penakut loh. Aku takut gelap, aku takut tikus, aku takut reptil, aku takutin kayak gitu-gitu pokoknya. Aku takut sendiri gitu. Jadi apa ya? Cuman aku pelan-pelan mengolahnya. Tapi kalau tikus sampai sekarang ya aku mending lari legas ya. Jijik, bukan takut sih, tapi lebih kayak jijik gitu. Beli kotor untuk lalu kemudian mungkin apa ya? Kalian pasti punya ketakutan-ketakutan masing-masing ya. Tapi ternyata Yohanes bilang kalau kasih yang sempurna itu ternyata nggak ada ketakutan gitu. Nah, masalah kan seringnya datang buat kita takut, bener nggak, Win? Kayak aku lah nih ya. Jujur nih, kejujuran dalam hatiku. Mungkin kalian udah ada yang tahu kan dengan situasi um, si olah kami kan. Ya kami minggu depan mau cek. Jujur nih sebenarnya aku agak deg-degan hasilnya nanti Tuhan. Tapi aku berusaha memang kita secara manusia kalau kita tahu kita pengen menyerahkan ya, tapi kan karena daging kita tuh suka gangguin pikiran kita kan. Kayak ayo kau nanti kayak mana tuh, ayo kau gitu. Ada perasaan, ada suara-suara yang kayak gitu.
Itulah kenapa makanya dibilang sekali lagi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. At least 2 kali sehari ternyata guys. Itulah filter untuk menghalangi ketakutan-ketakutan itu. Jadi kalau kita sedang diterpa masalah, respon yang benar adalah jangan takut sebenarnya. Atau berani. Ini aku kasih kalimatnya lagi next. Dewasa menghadapi masalah sama dengan keberanian. Apa itu keberanian? Next. Apakah berani itu nggak takut mati? Bukan. Keberanian bukanlah keadaan tanpa ketakutan. Artinya kita pasti punya rasa takut. Tapi pilihan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai perasaan. Wah gila, ini aku emang lagi aku banget sekarang guys. Banyak kali ketakutan yang ku hadapi dari segala sisi sebenarnya. Tapi aku tipikal orang yang tidak menunjukkan kekhawatiranku. Tapi di dalam ini yang gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Kurasa kalau di C ini apaku, terus tinggi apaku. Ah, detak jantungku. Nanti apalah kata dokter psikolog ini, aduh kayak mana nanti ya, aduh abis ini apa gitu. Jadi kayak, tapi memang harus kita kalahkan itu dengan memilih apa yang kita lakukan. Deklarasi firman, baca firman, buka worship, dengar khotbah, supaya kita bisa tidak membiarkan ketakutan itu menguasai, karena setan itu bakal berusaha. Sekali lagi aku ingatkan, selama Tuhan bekerja, setan pun bekerja supaya kita meragukan kebesaran Tuhan tadi. Padahal Tuhan itu besar gitu. Nah kalau urusan olah itu kan kadang Bang Rio itu yang paling tenang dia. Ya udah apa yang bisa kita buat kata dia gitu. Tapi kalau urusan uang aku yang lebih tenang, dia yang paling khawatir. Jadi kita saling menenangkan gitu. Jadi kalau dia udah khawatir, mana nih aku suka. Aku bilang kalau soal uang Tuhan pasti pelihara. Karena burung aja nggak dia pelihara. Bunga di padang nggak ngapa-ngapain, dia beri makan gitu. Jadi sama sebenarnya semuanya gitu, semuanya pasti Tuhan pelihara sebenarnya. Bagaimana kita bisa tidak membiarkan ketakutan itu menguasai kita, itu sih sebenarnya keberanian yang kita harus pegang pada saat kita punya masalah. Kalimat penutup sebelum kita diskusi, kita sama-sama imani ya guys, Tuhan tidak menjanjikan kita tidak akan punya masalah, tapi Tuhan selalu menjanjikan dia akan selalu ada bersama kita, high and low, bad or good, in the darkness or in the light. Sama kayak Pastor Tim khotbah hari Minggu kemarin. Gak ada tempat yang Tuhan gak bisa dengar. Sekalipun Yunus waktu itu lagi di perut ikan, lagi lari-lari dari Tuhan, tapi Tuhan tetap dengar. Kita mau teriak sama Tuhan dimanapun, di toilet pun sekalipun, Tuhan tuh tetap dengar. Dia gak pernah gak dengar. Cuman kita harus percaya kalau Tuhan pasti kasih kita jawaban yang paling baik. Kepercayaan kita akan Tuhan ini sebenarnya yang diperlukan. Karena memang kita tipikal manusia yang melihat dulu kan, baru percaya kan. Itulah yang harus kita latih di zaman-zaman menuju kita nggak tahu lah ya perang di mana-mana gitu kan, ngelihat media sosial sekarang sedihnya gimana nasib anak-anak itu gitu. Tapi ya kita juga sebenarnya semua juga lagi berjuang. Jadi kita cuma bisa kirim doa. Kayaknya situasi akan semakin sulit gitu. Tapi aku cuman ingat ini satu hal ini aja. Jadi kalau kalian lagi ngadepin masalah apapun ini, sesulit apapun, ini juga lagi nguatin aku ya guys, karena aku juga lagi dukser gitu lah ceritanya. Aku cuma selalu berusaha deklarasi bahwa ingat Tuhan selalu ada sama aku. Bahkan di masa-masa tergelap, bahkan di masa-masa tersulit. Tuhan selalu ada sama kita guys. Jadi mungkin saat ini kalian lagi baik-baik aja, puji Tuhan. Tapi dalam situasi nggak baik pun percaya Tuhan tetap baik. Ada amin? Oke, kita masuk ke diskusi. I want to hear you guys. Apa ketakutan terbesarmu saat ini? Aku udah cerita dong tadi. Kalian lah sekarang. Habis cerita ketakutan, harus cerita kebaikan yang unforgettable dalam hidupmu. Kalau aku ya, aku kebaikan Tuhan yang sangat tidak pernah lupakan, yaitu bagaimana cara Tuhan memelihara hidupku selama 11 tahun. Ngurus bapakku yang stroke, mamaku udah nggak ada, uang kami nggak ada, terpelihara aja kami 11 tahun. Itu selalu menjadi kekuatanku. Makanya mungkin aku sekarang nggak, kalau uang, aku percaya Tuhan pasti akan penuhi sesuai kekayaan dan kemuliaan Dia. Jadi, tapi ketakutanku itu, kalian tahu kalau ketakutanku, karena ya kayak mamaku itu meninggalnya tiba-tiba, banyak keluargaku
matinya cepat-cepat. Itulah sering sekali aku digangguin setan di hal-hal seperti itu. Jadi kayak gimana aku kok mati aku dalam 2 tahun lagi? Kayak mana anakku? Padahal itu belum terjadi loh guys. Kayak mana kan kayak gitu? Aku langsung kayak udah diam. Semua yang baik, semua yang mulia. Jadi aku berusaha kayak mendeklarasikan firman Tuhan pada saat ketakutan itu menyerang aku. Nah, kayak mana dengan kalian guys? Kalian harus sharing guys, karena ini bakalan saling encourage. Jangan pernah ngerasa kesaksianmu kecil atau besar. Karena terkadang hal kecil bagimu besar bagi orang lain. Let's go. Guys, sharing. Your time. Gimana guys? Apa ketakutanmu dan apa kebaikan Tuhan yang ada yang mau duluan nggak sebelum aku menyebut nama kalian yang indah? Aku tahu disebut namanya emang indah. Tapi lebih indah kalau kalian duluan tanpa disebut. Ada nggak guys yang pengen share duluan? Ya, harus dipanggil nih memang. Aku dulu deh Kak, tapi aku setelah aku ngomong aku izin keluar ya karena udah jam 12 di sini. Ya, baik-baik. Bisa ya, ya Kak? Mohon maaf semuanya. Apa ketakutan terbesarmu saat ini? Saat ini terbesarku eh, ini ya. Jadi kami kan WHV. WHV ini ada peraturan di sini secara ini masih kemarin juga di, diberlakukan setiap 6 bulan harus keluar dari perusahaan kita yang sekarang bekerja gitu. Nah, sekarang aku sudah setahun lebih udah merasa nyaman dan nggak tahu kemana perginya setelah ini kalau memang nggak diizinkan eh, apa nggak di ACC pemerintah apa kita harus email gitu mau meminta izin kalau nggak diizinin kemana gitu karena eh, ke daerah yang dingin-dingin aku takut karena nggak apa-apa namanya nggak bisa ada tubuh gitu kan terus kerjaan juga nggak bakalan senyaman yang sekarang gitu yang takutku dan ini habis di bulan 12 ini notabene 2 bulan lagi dari sekarang jadi kemana setelah ini itu yang ketakutan yang urgent tapi apa eh, ini ada apa kaitannya dengan kebaikan Tuhan yang unforgettable dalam hidupmu sama seperti apa tadi juga yang udah dibahas tadi sebenarnya dalam apa aku tenang gak takut karena mengingat gak pernah ditinggal Tuhan dan bisa aku bersaksikan memberikan kesaksian ketika aku datang ke sini juga aku gagal di apa pertama ke sini setelah itu eh, apa tapi di selalu ada Tuhan pasti punya rencana Tuhan nggak pernah eh, meninggalkanku bahkan banyak waktu kuliah juga sebenarnya nggak mampu tapi Tuhan nggak pernah tidak mencukupkan menyelesaikan dan ini juga yang kupegang sampai sekarang juga satu lagi kesaksian untuk waktu ke sini aku nggak pernah keluar negeri dan belum pernah naik pesawat sama sekali karena dari kampung tapi Tuhan izinkan langsung pergi naik pesawat ke luar negeri ke Australia dan aku WA orang nggak ada kawan dan nggak tahu gimana tapi aku buka YouTube aku tanya orang psikosi gimana naik pesawat ke luar negeri apa yang dilakukan sampai ke YouTube tapi apa tapi aku percaya Tuhan izinkan aku pergi dan dia akan akan menyelesaikannya menemani gitu dan terbukti puji Tuhan ya di pesawat apa bahkan aku transit kan di band aku nggak tahu tapi ada aja orang yang Tuhan kirimkan aku nggak bisa membuat apa tiket apa baru tapi Tuhan selalu ada kirim ada orang sini aku bantu gitu padahal nggak tahu itu siapa dan aku haus di bandara itu nggak ada buka apa lagi. Tapi ada petugas oh ini bisa diminum di sini tolong ini di Tuhan tuh detail sekali apa memperhatikan gitu sampai sampai di bandara juga aku nggak tahu karena apa nggak ada kan koneksi dan nggak ada yang bisa dihubungin mana yang menuju ke hotel nggak tahu tapi ada di depan situ aku nampak langsung tulisan bisa pick up taksi gitu aku bayar gitu dan diantarkan ke tempat dan semua tempat kerjaan dan tempat tinggal semua diapain Tuhan semua ya.
disediain Tuhan gitu. Jadi ya itulah momen seperti tadi flashback kepada apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup secara pribadi. Itu ketakutan sih ada, tapi tetap ada pengharapan mengingat apa yang telah perbuat. Makanya kalau aku sih kayak takut sih takut, tapi nggak takut sekali sampai stres banget. Karena selalu, nanti Tuhan akan bekerja. Kemarin aja udah, selalu gitu. Dan benar, aku yang udah apa jadi kebiasaan, walaupun itu kecil, aku selalu ngomong sama Tuhan. Bahkan eh, kadang kerja, hujan, aku minta, Tuhan kalau Tuhan izinkan bisa berhenti gitu. Tapi itu pun nggak tahu suatu kebetulan, Tuhan izinkan. Bahkan aku lapar, ini kan kami kan kerja di hotel juga, lapar, kan snackku habis atau lupa snack. Tuhan, kalau bisa Tuhan izinkan ada di antara kamar yang akan kami kerjakan ada makanan yang sisa apa bukan sisa, nggak belum dipakai, belum dimakan dibuka gitu, atau ada pizza dan terjadi. Nah, bukan satu, bukan beberapa kali, bukan sekali, tapi sering gitu terjadi dan sampai segitunya itu Tuhan kerjakan. Padahal itu cetek sekali gara-gara perut aja. Tapi itu pun disediakan Tuhan, diizinkan Tuhan. Aku percaya itu Tuhan izinkan. Nah, jadi ketakutan yang lebih besar pun ke depannya eh, ya pasti ada. Tapi ada dari hati itu nggak perlu takut karena Tuhan udah selalu nggak pernah nggak menepati apa eh, ketika kita minta dikasihnya gitu. Nah, seperti itu eh, dari aku itu Kak Cika. Dan ada satu lagi terbesar ketakutan juga ini untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Wah, mulai sekarang takut itu. Bisa nggak ya ke depan? Bisa nggak ya? Apakah mampu ngapain keluarga? Keuangan gimana ke depan? Ke rumah tangga, ke orang tua, ke semua saudara-saudara gimana ya? Gimana kalau tidak ini itu? Tapi tetap balik lagi ke sana, kan Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang ya ini rancangan Tuhan. Ya dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Udah santai aja, udah santai ya, gitu aja sih. Selalu pegang, eh, bukan aku pegang sih, selalu itu kayak udah kebiasaan di dalam muncul langsung. Udah tenang aja gitu, gitu sih dari aku Kak. Terima kasih. Dan bisa aku live. Langsung ya. Iya iya betul-betul sih, tapi kalau ke segi keuangan dan lain-lain itu kan memang bukan ketakutan, tapi memang perlu kau pikirkan, ya kan? Menuju pernikahan. Itu kan penting juga untuk dipikirkan, bukan untuk ditakuti. Karena itu akan ya itu memang akan dijalani nanti di pernikahan. Uang dan lain-lain. Emang itu bakal 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 jadi jadi apa ya? Topik utama pada saat kita udah berumah tangga adalah uang, uang, uang. Gitu sih. Tapi bagaimana kita mengelola itu semua dengan mengingat kebesaran Tuhan. Terima kasih Madi. Ya udahlah kalau kamu tidur gak apa-apa lah. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Rio. Terima Foto kasih. selalu aja kita gagal Madi foto duluan ya. Apa juga daripada lupa ya kan. Tutup aja kok apa kita kok. Ya, mana nih? Apakah udah tidur lagi si Beverly ini dalam hadirat? Ayo, jangan semangat-semangat aja mana muka Papi. Yo, Weda, Kak Aura, Bev, ayo foto. Bang Rio baru siap panen dia tuh. Mana nih? Kak Laura, tadi baru komen. Ikut foto, Kak. Baru bangun Bang Yo. Baik, Baru pulang kerja, belum mau ngapain. Wis. Mantap. Baru, baru siap Kalau mangoba. Kak Laura udah gelap kamarnya. Udahlah. Yuk, 1, 2.
Oke, mari kita lanjut. Oke. Goodbye, bro. Makasih semua. Siap. Salam. Kau nggak ikut kan keluar kan? Belum jam 12 di tempatmu kan? Gimana? Kalian siapa lagi yang mau sharing? Bang David lah dulu, dari tadi senyum aja Bang David. Apakah Bang David gak punya masalah? Atau Aku gimana? senyum, aku senyum kok kayak connect semua ceritanya ini kan. Gimana gitu Eh, koneknya? menarik, menarik sih topiknya kan, Kak. Apalagi tadi pertanyaannya dua hal pula yang langsung harus berjalan seiring. Ketakutan terbesar sama yang lagi Kebaikan Tuhan yang abang gak kebaikan lupa, Tuhan. Jadi gak bisa. eh, apa ya? Kalau sekarang ini ketakutan terbesar kok aku bingung apa banyak banyak kali gitu ya. Cuma aku sampai di satu titik begini, yang kayak kakak bilang tadi kan aku setuju. Aku takut-takut pun kalau kira-kira ketakutanku tidak memberikan solusi, ngapain aku capek-capek mikirkan? Itu kan semua Tuhan udah buat program. Dan terkadang begini, dalam hidup kita nggak bisa minta segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Karena kan pasti kan dua sisi itu. Ada sisi yang baik, di belakangnya ada sisi yang mungkin mengajarkan kita terhadap sesuatu. Nggak kita bilang sisi yang buruk ya. Eh, dan dua-duanya berjalan seringkali beriringan. Gitu. Nah, kalau kayak dibilang sama aku sekarang, ketakutanku yang terbesar sekarang apa? Apakah aku bisa menanggung jawab di keluarga aku kan kayak gitu. Buatku ya, karena mungkin bagi sebagian yang belum tahu, aku udah nikah, aku udah punya anak, dan aku belum pernah nikah sebelumnya, belum pernah punya anak sebelumnya. Enggak, biar tahu orang ini kak, nanti disangka udah pernah kawin dua kali kan. Jadi semua yang kujalani itu hal yang baru gitu kan. Terus terkadang ada hal-hal yang menurutku ternyata ada juga kejadian begini dalam rumah tangga ya gitu ya, perkara sepele gitu kan, yang tadinya nggak kita anggap bermasalah jadi masalah. Nah kalau pikirkan apa ketakutanku ya, apakah aku bisa memberikan kehidupan yang terbaik buat keluargaku kan gitu. Tapi eh, balik lagi ke sisi yang berikutnya, kebaikan Tuhan apa yang kurasakan ya luar biasa lah. Aku kayak Sri Madi tadi tuh menarik yang dia bilang itu mengenai belum pernah keluar negeri, belum pernah naik pesawat, tahu-tahu udah keluar negeri, nggak ada kenal orang, naik pesawat belum pernah. Bayangkan gimana, ternyata Tuhan tolong juga gitu. Jadi kalau yang aku lihat dalam kehidupanku banyak sekali lah pertolongan Tuhan. Contoh, eh, kalau dalam baru-baru ini aku sempat entah bagaimana ceritanya di administrasi kami, aku sempat dataku hilang. Jadi aku sempat tidak dianggap pegawai. Jadi ber- risikonya aku gak akan terima gaji nih, bahaya nih. Kayak mana aku kasih makan keluargaku. Ya sudah, artinya setelah kita berdoa, kita usaha, Tuhan buka pintu satu persatu loh gitu ternyata. Kalau kita mau menyerahkan hidup, kalau kita nggak fokus pada masalahnya, kita fokus pada Tuhan, Tuhan ada lebih besar dari masalah, pintunya terbuka satu-satu. Ada pintu terbuka, lewati satu pintu selesai gitu. Jadi kebaikan Tuhan yang terutama kalau aku rasakan ya kehidupanku lah. Artinya aku sekarang sampai umur ke-17 lebih, Tuhan peliharakan sampai sekarang. Kan lebihnya berapa aku yang tahu gitu. Dari umur 17 lebih, Tuhan peliharakan, ada badai, ada ombak, terlalui semuanya. Di masa tertentu sempat tenggelam. Ya kita akui dalam perjalanan iman kadang-kadang kita tenggelam juga. Gitu. Tenggelam karena merasa Tuhan itu nggak pedulinya sama aku. Kalau nggak melalui kekuatanku sendiri, siapa yang bisa nolong aku? Ternyata tenggelam gitu. Terus untungnya sebelum sempat kelelep, tangan Tuhan sudah tarik lagi. Sama kayak Petrus tenggelam, tangan Tuhan pegang gitu. Aku rasa seperti itu gitu. Itu perjalanan hidupku. Jadi kalau bilang apa aku syukuri, puji Tuhan aku bersyukur aku terlahir sebagai orang terlahir di keluarga yang memang secara alami ter-KTP Kristen. Jadi aku secara alami udah kenal Yesus gitu. Terlepas bagaimana kemudian aku belajar untuk menyikapi itu sebagai panduan hidupku, ya itulah proses pembelajaranku. Tapi
Aku bersyukur sekali, yang kusyukuri apa? Aku anak Tuhan gitu, kusyukuri itu. Sampai sekarang itu kita bangga itu. Kalau orang lain boleh bangga sebut nama Tuhannya di depan umum, masa kita nggak boleh bangga sebut nama Tuhan kita di depan umum? Itulah kebanggaanku. Sip. Tuh, sip. Thank you Bang Fit. Luar biasa. Bang David aja lah yang sebut nama orang ini selanjutnya. Tiga-tiga orang lagi lah kita tanya nih. Kita dengar ceritanya. Aku aku nggak pernah kenal semua. Siapa yang paling Eh, yang aku pengen paling dengar ceritanya minggu lalu setelah Lihar ini, penasaran aku kisahnya itu. Jadi setelah Lihar lah dulu. Apa yang mau diceritakan, Lek? atau kalian mau cerita berdua? Atau gimana? Mengenai topik lah, Le. Eh, Oke, selamat malam teman-teman grup berdampak. Apa ya? Aku juga kira-kira apa yang mau di ini kan tadi apa Kak? Pertama ketakutan apa? Ketakutan besar Ketakutan apa? Terus yang kedua kebaikan Tuhan apa yang sudah kurasakan gitu ya Kak ya. tak terlupakan. Eh, Kebaikan Tuhan yang sudah kurasakan berarti ada hubungan dengan ya awalnya takut. Ternyata Tuhan selalu besertaku sampai akhirnya ketakutanku itu jadi eh, hilang gitu ya Kak ya. Jadi benar-benar hilang gitu. Eh, Coba aku jawabnya dari ini ya, kebaikan Tuhan. Tadi si Rimadi lah aku panggil namanya ya, karena kayaknya masih muda, lebih muda dari aku. Jadi tadi kan aku dengar sedikit masalah kayak mau menikah gitu. Jadi ini sebenarnya yang aku sharingkan adalah mengenai ketakutan, mengenai kebaikan Tuhan tuh ya waktu menikah kemarin sih Kak, yang pada akhirnya kita jadi kenal Kak Cika ya. Ternyata berujung perkenalan kita ini eh, benar-benar jadi berdampak. Aku juga sebelumnya mungkin ini kebaikan Tuhan juga eh, harus muncul dulu masalah yang sebelumnya sudah kenal Kak Cika dari hanya sebagai singer waktu aku nikah sampai akhirnya curhat, sharing, diajakin ikut grup ini. Nah itu juga menurutku ini salah satu kebaikan Tuhan juga karena eh, apa ya? Mungkin ada kekhawatiran saat itu dengan masalah ini gitu, ada ketakutan, tapi entah kenapa ya kenalnya sama Kak Cika nih, dibawanya ke dalam grup ini meskipun aku nggak aktif untuk onsite ketemu nih, karena iri sih, terkadang suka iri gitu ngelihat di grup sharing foto gitu ya, lagi ngumpul bareng, pasti feel-nya lebih dapat kalau kita kayak face to face gitu. Aku udah aku ya karena kan momennya dimanfaatkan apa bertemu itu kan pasti apa ya mungkin physical touch tapi lebih inilah gitu. Nah, ke salah satu lagi kebaikan Tuhan itu yang aku bilang tadi masalah menikah. Saat itu aku punya ketakutan Kak. Waktu aku mau menikah itu H-2 minggu lah ya. Masih ada sebenarnya semua all done, all is well. Tapi apa ya? Kalau menikah kan pasti urusannya uang, persiapannya udah pasti materi. Entah kenapa eh, aku saat itu kayak berdiri di dua dua posisi gitu, dua kondisi. Satu sisi aku merasa kok gitu. Artinya kok semuanya eh, eh, ada ini kurang, ini kurang gitu nggak ada. Jadi aku berpikir ini bukan kekuatan manusia, ini bukan kekuatanku, ini pasti Tuhan yang tunjukin semua. Tapi di satu sisi
aku berpikir lagi, kalau nanti ternyata kita nggak tahu besoknya seperti apa, H-1, bahkan H- berapa jam, sekalipun kita nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba. Tapi ketakutanku ini nggak terdeskripsi gitu, Kak. Nggak tahu datangnya dari mana, ya itulah ya, mungkin iblis sedang mencobai, eh, apa ya, padahal sebenarnya eh, eh, taskingnya, maksudnya checklistan semua udah beres, yang ini beres, ini beres, ini beres. Jadi tiba-tiba aku tidur, waktu tidur kebetulan karena pestanya di Medan, jadi kami kan dari Siantar, akhirnya di hotel. Jadi waktu tidurku itu jujur aku nggak nyenyak, tapi aku eh, kayak ini gitu, eh, berdoa sama tuh, awalnya belum berdoa, tapi kayak setiap tutup mata ada aja yang mengganggu. Setiap tutup mata ada aja yang mengganggu. Tapi mengganggunya ini tuh nggak tahu ini gitu, nggak tahu arahnya kemana. Sampai akhirnya aku berpikir gini, kayak tadi kakak bilang, halo masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu yang aku eh, apa namanya? Itu yang aku sebut saat itu. Jadi makanya tadi kakak bilang itu tuh aku agak tersentuh karena saat itu memang benar-benar itu aku yang aku bilang, halo masalah, aku punya Tuhan yang besar. Apapun itu semua dicukupkan gitu. Sampai akhirnya aku ingat malam nyamperin Namboru ya, Namboru di Simalingkar. Terus kebetulan dia penatua gereja, jadi aku minta didoakan di situ. Dia tanya, ya yang kau khawatirkan apa? Tapi aku bingung, aku nggak bisa jawab. Jadi kayak, oh apakah ini yang mau menikah tuh pusingnya begini? Apa gimana? Sampai akhirnya ya itu ditenangkan dengan cara ternyata eh, didoakan pun kalau dari akunya tidak merespon baik, aku rasa itu nggak akan berjalan. Jadi memang harus dari diri kita. Eh, Intinya adalah memang ketakutan apapun itu, sampai aku nggak bisa mendeskripsikan ketakutanku sendiri aja. Ya kira aku bilang masalah aku punya Tuhan yang besar gitu. Mungkin itu sugesti ya. Jadi dari dalam diri tuh memang harus ditunjukkan bahwa hmm, kita punya power, kita punya kekuatan, dan ada Tuhan di situ yang bisa bantu kita, yang bisa uh, ngangkat kita gitu. Jadi uh, nggak perlu khawatir gitu. Saat itu sempat kepikiran masalah dana segala macam. Sampai akhirnya aku setelah menikah, ya ini salah satu kebaikan juga. Uh, Ya maaf nih, maksudnya bukannya ini ya, karena kan di Batak ini butuh menikah hitungan ratusan juta segala macam, sudah pasti ini. Cuman saat itu ada teman lah ya sharing gitu, nikah nggak usah mahal-mahal daripada nanti utang, nanti pusing lagi bayarin utang gitu-gitu. Nah, memang saat itu dicukupkan semua, aku sampai bingung sendiri Kak. Aku sampai amazed sendiri sama diriku, dia pastinya karena berkat Tuhan gitu. Eh, tapi aku percaya bahwa nggak serta-merta juga kita cuman mengandalkan Tuhan, tapi kita juga nggak berbuat uh, gini gitu, nggak, maksudnya nggak berpangku tangan, nggak bisa. Jadi memang uh, di menurutku di topik ini menghadapi masalah itu ya bukan cuma menghadapi aja, itu kosong namanya. Tapi menghadapi, mencari solusi gitu, mencari solusi yang mana kita mengandalkan Tuhan di depan seperti itu. Karena omong kosong kalau kita cuman kayak ada masalah datang cuman gue punya Tuhan yang besar kok, pasti masalah bakalan terlampaui, nggak bisa. Tapi kita juga harus punya uh, apa ya, action lebih. Masalah itu apa? Kita harus cari solusinya seperti itu. Cuman dengan mengandalkan Tuhan, semua kayaknya rasanya smooth gitu. Itu Kak. Kalau ketakutanku saat ini agak-agak ini sih ya,
Mungkin di antara teman-teman sekalian, kakak-kakak, abang, Lae, Ito, ada yang pernah punya ketakutan akan kematian? Aku sekali. Ya, oke, menarik. Ya, jadi agak sedih sebenarnya karena apa ya? Oke, eh, semua ini kita pasti akan dipanggil sama Tuhan. Kita hanya menunggu waktunya. Apa yang sudah kau perbuat di dunia ini? Kan seperti itu ya. Jadi kita harus menaruh, bikin tabungan lah di dunia ini. Kalau kita sudah berkeluarga, kita punya anak, kalau kita pergi, apa yang kita kasih untuk anak kita kemudian? Jadi ketakutanku ini, masalah kematian ini berlebihan menurutku. Kenapa berlebihan? Karena aku percaya bahwa ya semua terjadi karena kehendak Tuhan. Tapi kematian yang kupikirkan di sini adalah mungkin baper ya Kak Cika tahu kondisi rumah tangga itu yang membuat Tuhan izinkan aku apa ya meminta maaf dan memperbaiki dosa yang sudah kulakukan. Mungkin di rumah tanggaku saat ini aku lagi gagal, tapi aku mau menunjukkan sama Tuhan bahwa aku mau merubahnya seperti itu. Nah, sebelum aku mati Tuhan, itu selalu itu. Jadi ketakutan akan kematian jadi malah. Jadi aku ya, oke, aku berusaha face the truth-nya, jalanin aja, tetap berbuat baik. Mungkin nggak saat ini Tuhan jawab doaku, mungkin suatu saat pasti Tuhan akan jawab doaku. Ini gitu, menunggu aja gitu. Ya mungkin teman-teman bisa, mungkin kalau ada yang setuju tadi, pernah terpikir masalah ketakutan akan kematian, karena kadang sedih gitu ya, kepikiran bahwa kalau aku mungkin nggak tinggal sama orang tua, aku perantau. Mungkin kalau yang tinggal sama orang tua yang kayak ngelihat orang tua tidur, ya kita sih berdoanya mereka panjang umur, tapi semua pasti akan dipanggil sama Tuhan. Cuman, apakah kita sudah siap? Itu. Aku aja yang nggak tinggal sama mama bapak aja, setiap kalau bertelepon gitu, berusaha quality time-nya bertelepon itu dengan hanya nanya kabar. Susu udah diminum atau belum gitu-gitu. Jadi kayak ya perhatiannya gitu. Karena aku belum siap gitu tiba-tiba menerima telepon begini, begini, begini. Apakah namanya perantau itu paling bahaya kalau tiba-tiba subuh-subuh ada telepon dari keluarga gitu. Nah, itu terkadang itu suatu ketakutan Kak. Gitu. Itu sih Kak. Tapi aku berusaha cover itu kayak yang Kakak bilang tadi. Masalah aku punya Tuhan yang besar. Seperti itu. Terima kasih. Agak-agak sedih ya, agak-agak ini ya. Tapi memang itu memang real sih ya. Oke, ini adalah air mata si Marco. Sama kali kau udah masuk Roma. Sama seperti aku bilang tadi kan, kayaknya mungkin ketakutan kita hampir beda tipis lah ya, Lihar ya. Kalau aku kan Makin tadi jauh suara kakak ya. jauh ya. Masa sih? Aku harus kayak gini ya. Mungkin ketakutan si Lihar tuh agak beda tipis sama ketakutan aku. Seperti yang aku bilang tadi kan. Aku kan lebih kayak mungkin apakah aku masih punya trauma. Kadang-kadang aku juga seperti itu sih. Tapi makanya aku selalu ya mudah-mudahan kalimat tadi bisa jadi kekuatan buat kalian ya, bahwa keberanian adalah bukan berarti kita nggak punya ketakutan, tapi justru kita punya pilihan supaya ketakutan kita tuh nggak nguasain kita. Itu benar yang Lihar lakukan pada saat itu menyerang kita, kita langsung bilang, aku punya Tuhan yang besar guys. Ya memang memang benar kita semua pasti akan dipanggil gitu kan. Jadi kayak yang makanya aku sekarang doaku juga lebih ke
seperti itu. Kita minta lah, tapi sisanya kan terserah Tuhan. Sama kayak tadi tadi aku bilang aku dapat pelajaran tentang iman yang besar dan iman yang benar kan. Iman yang besar itu pada saat kita apa yang kita imani terjadi. Tapi iman yang benar pada saat kita percaya ternyata belum terjadi itu. Tetap percaya. Itu pasti terjadi gitu. Oke. Jadi manusiawi sih. Kalau itu ada yang sama nggak kayak liar guys? Takut mati. Kayak lucu ya, tapi itu makna loh guys. Tapi itu bukan takut mati sih sebenarnya. Sering Kak. Makanya aku bilang tadi ya, nah Tunggu kok freezing. Bentar, apakah aku yang bah- freezing apa? Tunggu, apakah aku yang mendengar si Marco freezing atau kalian juga dengar Marco freezing? Ya, freezing suaranya. Iya, freezing suaranya. Marco freezing. Oh. Sinyal Marco nih kayaknya. Nggak ada kok. Suaramu. Hilang ya. Ganti saluran dia proses dulu. Kak Juli pun baru masuk, dia mau nutup doa dia ntar lagi. Ya, kecil kali suara kakak. oke. Tapi masih kedengaran ya. Ini udah jelas suara kau. Apa tadi kau bilang? Iya, yang soal kakak yang apa soal si Bang Lihar tadi, kematian itu ngeri. Kalau kalian yang udah pernah mikirin soal menggambarkan kematian, gak usah lah kematian orang lain, kematian diri sendiri, ngeri. Hmm, Bisa berhari-hari itu kepikiran, stres. Gimana rupanya pengalamanmu? Enggak pengalaman juga, cuman jadi apa itu kemarin lah sempat mikirin kayak mana kalau di dalam tanah itu kayak aneh lah, pikiran tuh aneh. Seseka bukan kacau loh dibilang, tapi eh, aneh aja bisa kepikiran gitu. Tapi rupanya kalau diseriusin mikirinnya, itu bisa mungkin kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang nggak salah aja kita anggap salah jadinya. Terlalu sensitif bawaannya jadi. Bisa nanti kesalahan-kesalahan bertahun-tahun lalu yang lama kita ukit, kita pikirkan, kacau lah pokoknya. Betul-betul kayak masuk ke dalam pencucian. Itulah kalau Jadi ketakutan itu menguasai pikiran, ya kan? Apapun apa? nanti kita, itulah kalau ketakutan tadi udah menguasai pikiran kita. Ya, makanya aku bilang, kok dibahas Bang Liar tadi masalah sempat kepikiran soal kematian tuh, ya memang ngeri. Jujur aku bilang ngeri, satu kata itu ngeri. Bisa bisa keganggu lah untuk kehidupan sehari-hari itu bisa terganggu jadi hati-hati guys kalau udah sempat Hmm. mikirkan Aku itu. boleh, aku boleh nambahin sedikit gak ya? Boleh. Sempat terpikir saat itu, kalau aku tiba-tiba kepikiran tentang kematian, langsung terpikir sama orang yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya sendiri, yang mana itu sudah pasti dosa dosa terbesar bukan ya? Nanti ku bilang terdosa terbesar. Kalau di secara Alkitab seperti apa? Coba mohon bantuan dan arahannya. Tapi eh, sempat gitu. Kalau ujungnya matinya semua orang di dunia ini, ya ya apa ininya gitu. Nah, itu ketakutan kan sebenarnya. Ya, Tapi tapi aku ya ntar berpikir lagi aku keluar. kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil ya Tuhan panggil, tapi tidak dengan cara bunuh diri. Tiba-tiba tahu nggak teman-teman itu terpikirku di mana di jalan, lagi naik motor, lagi naik naik kereta menuju kantor di jalan. Tapi saat itu
aku nggak mau dikuasai pikiran, jadi aku langsung berpikir, ya memang semua akan mati, tapi bagaimana cara matinya gitu. Jadi langsung ku kuasai pikiranku yang tadinya kekhawatiran itu langsung dihiraukan gitu. Jadi biar kayak kata apa namanya Marco bilang, memang bahaya pikiran itu, masalah kematian itu. Jadi ya sorry ya, aku jadi bikin topik yang bikin mungkin agak-agak apa ya Kak, teman-teman juga agak-agak bikin karena kan gini Kak, ketakutan ketakutan itu kan kadang bisa kita hindari karena nggak akan terjadi. Tapi ketakutan akan kematian ini Kak, asli ngeri Kak. Ini nggak bisa kita elakkan. Nah itu Kak, coba bantulah Kak sisinya bagaimana pandangan tentang itu. Makanya Paulus bilang di Filipi, mati adalah untung, adalah Kristus. Jadi kalau kita hiduplah untuk Dia. Beda nih, kalau mau ngomong nggak ada suara. Mungkin ya seperti yang ku bilang tadi ya, sometimes ketakutan itu memang ada di aku juga. Karena itu pun sudah terjadi di orang tuaku kan. Cuman memang ingat sekali lagi bahwa bukan kita pemilih hidup, tapi Tuhan. Jadi Tuhan, mungkin sih ya, Tuhanlah pemilik hidupku. Sehingga ya aku akan, makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan kan. Tapi kalau boleh aku minta Tuhan, kan gitu. Sama kayak doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di Bukit Golgota, sebelum dia disalibkan. Tuhan, kalau bisa cabutlah cawan ini dariku. Tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi, Tuhan kalau boleh, panjangkanlah umurku. Bukan karena aku cinta dunia ini, tapi kalau boleh aku kawin anakku. Karena gak enak kali jadi aku, melahirkan gak ada mamaku. Itulah aku curhat sama Tuhan. Kan. Tapi ya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. That's why aku berusaha setiap hari itu, kalau bisa, jangan kita sia-siakan gitu. Karena kita tahu bahwa kita semua pasti akan dipanggil. Seperti yang Liar bilang tadi, pertanyaannya, apa yang udah kita buat selagi kita hidup ini? Bagaimana kalau kita fokus kepada apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan Tuhan? Daripada kita, Tuhan, gimana hatiku itu? Aduh, daripada kita biarkan setan, mati kau. Itu kan setan itu di kepala kita. Mati kau besok. Ya udah kalau aku mati besok gak apa-apa. Hari ini aku tak menyembah Tuhan kan gitu. Emang itu gak mudah. Tapi itu kira-kira ilustrasinya gitu. Karena itu pun sering menghantui aku kan. Karena aku punya background. Gitu. Karena ternyata bahkan kayak mama aku meninggalnya malah lagi tidur. Bangun pagi dia udah gak ada. Gitu. Jadi memang kita gak ada yang tahu. Itulah kenapa kalian mengenal aku. Aku adalah seorang yang gila foto. Karena bagiku every moment is important gitu. Because I never know when is my last moment. It's true loh. Itu benar, itu dari sisi aku. Tapi kalau kalian gak suka foto, aku gak mau ngakimin kalian. Kita kan beda-beda kan, bagaimana cara kita menikmati momen, bener gak sih? Tapi memang kita harus cherish every moment. Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukur untuk hari ini. Karena ada orang yang pengen hidupnya kayak kita, tapi kita nginginin hidup kayak orang, gitu. Jadi lebih kayak ya gitu sih, boleh lah ngeluh Tuhan, tapi nggak boleh itu jadi nguasain gitu. Tuhan aku pengen lah kayak gini, Tuhan ya tinggal datang aja ke dia, bawa aja ke dia. Tuhan kok aku 3 hari ini mikirin mati aja, Tuhan kayak mana Tuhan aku mati, aku kasih aku tanda gitu misalnya. Kita sebenarnya bisa ngomong apa aja ke Tuhan, tapi jangan sampai kita jauhi Tuhan pada saat kita lagi ketakutan. Justru kita harus datang sama dia karena kita nggak mampu. Sama kayak dari lihat tadi, bukan berarti hari ini aku sharing bahwa datang ke Tuhan masalah beres, nggak juga. Kan tadi aku udah bilang Tuhan nggak janji kita nggak punya masalah. Kenapa? Justru kan kita punya masalah, kita bergerak, kita berusaha. Tapi kan we will do our best, God will do the rest.
Itu artinya apa yang itu kita kerjakan saat ini, ya udah Tuhan aja yang sempurnakan endingnya gitu. Kita nggak bisa atur endingnya kayak apa. Jadi kalau kita udah pernah merasakan takut kematian, mari setiap hari harus kita buat indah. Kalau Lihar tadi udah pengen minta maaf, cepat kerjakan itu. Siap, Kak. Tunda-tunda lagi. Langsung lakukan. Jadi kan lebih plong gitu. Ya udah gitu. Jadi lebih plong aja ya kan. Luar biasa kali weh. Siapa lagi yang mau sharing weh? Takutan. Satu orang lagi lah. Sudah tutup. Nggak ada, udah habis. Gimana? Erika? Amin, udah. Si Erika mau cerita itu. Mau? Aku Udah ya. lapar. Langsung kayak gitu. Kok sabar lah dulu. Bernapas dia dulu. Em, Kalau untuk sekarang ketakutan terbesarku menghadapi internship sih Kak. Apa yang kau takutkan? Aku takut yang pertama itu em, ilmu yang kupunya itu kurang. Itu Hmm. takut. Terus juga aku takut aku nggak mampu beradaptasi karena lingkungan yang kuhadapi itu baru kan. Itu aku takut. Em, Lebih ke dua hal itu sih aku takutnya Kak. Tapi ya karena menurutku untuk takut berlebihan itu nggak ada gunanya juga. Jadi kadang kalau perasaan-perasaan itu datang, em, ya aku milih untuk kayak ya udahlah, Tuhan pasti sediakan, udah gitu aja. Terus yang kedua kebaikan Tuhan yang terbesar ya. Makanya. Apa ya? Kebaikan Bingung Tuhan dia. Bingung dia kebaikan apa. Padahal dia bisa bernapas gini pun. kan yang terbesar ini ceritanya. Berarti kan yang paling diingat. Kalau kebaikan Tuhan pasti banyak. Marco ini. Kebaikan Tuhan yang terbesar itu Tuhan selamatkan mamaku dari maut waktu kemarin kena luka. Amin. Karena di saat itu kan memang gak ada orang di rumah dan tiba-tiba kayak ada kejadian kayak gitu. Dan Tuhan selamatkan itu yang benar-benar luar biasa sih memang kebaikan Tuhan itu. Ditambah lagi dari tempat itu ke rumah sakit itu jaraknya itu 8 jam. Bayangkan. Naik ambulan dan cuman pertolongan itu cuman cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan selamat. Dan Sekarang sehat ya. sekarang bisa jalan, semuanya baik-baik aja, paling cuma Ya, ada pas lukanya, gak ada yang aneh-aneh. Menurutku itu yang benar kebaikan Tuhan yang luar biasa sih, itu sih Kak. Dan ya di saat itu juga Mama harus ngadapin kayak 8 kali masuk kamar operasi bolak-balik, wow, luar biasa sih itu Kak. Gitu. Kalau dari apa? Berarti apalah isip itu ya kan? Beresnya itu nanti. Iya, beres ya tuh. Aku tuh mikirnya gitu sih kayak ada rasa takut, cuman kayak dalam hati kayak ya udahlah bisanya tuh gitu. Betul. Setuju. Betul. Tuhan tuh baik lah pokoknya. Gimana Hmm. guys? Kita tutup. Gimana Bang Rio? Ada mau ditambahkan? Dia atau dikisahkan? Mana Bang Rio? Nggak ada, udah mantap semua. iya. Kalau Bang Rio ditanya nggak enak lah. Nanti dibilangin masalah rumah tangga merepet kakak. Bukan cerita mantap loh ini sekarang. Jauh Masalah berkali Bang Enggak Marco sih ini. ya. Loh, iya kan? Kan masalah Rio bilang masalah Tuhan masih baik sama aku, mempertahankan rumah tanggaku di belakang dengan istriku yang suka merepet katanya. Bukan, ketakutan terbesar Bang Rio ternyata Kak Cika. itu kan orang udah punya asumsi sendiri, makanya kau cerita Bi. Kak Cika minta dulu.
Kak Cika Hmm. minta pengakuan ini depan orang. Curang dia, memanfaatkan berdampak dia itu dapat pengakuan. Kayak mana? Nggak Ketakutan ada terus. sih, yang pasti setiap orang punya punya struggle masing-masing lah. Tadi kayak Lacika bilang, orang lain pengen seperti kita, sementara kita ingin seperti orang lain. Itu sih terlalu, ekspektasi hidup yang seperti itu yang kadang-kadang membuat jadi kita nggak bersyukur dengan apa yang ada sekarang gitu. Kayak aku beberapa bulan terakhir di pekerjaan lagi ada struggle, ternyata temanku lebih struggle lagi daripada aku gitu loh. Kadang berpikir kayaknya aku aja yang paling susah, paling apa gitu kan. Kayak nggak ada jalan keluar gitu. Ternyata temanku lebih parah lagi masalahnya gitu. Jadi ya bersyukur aja ya. Dia aja lebih parah masalahnya masih bisa happy gitu. Kok Hmm. aku bisa nggak happy gitu. Artinya ya apa sih ya, dinikmatin aja lah hidup ini. Artinya kayak tadi Lihar bilang, memang ya semua orang akan kembali dipanggil Tuhan lah kita bilang kan. Cuman yang paling penting itu ya apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, terutama buat keluarga kita gitu lah. Buat orang-orang sekitar kita, ya kalau kita udah tahu baik ya kita lakukan aja yang baik itu. Ya semoga di hari-hari ke depan kita menaburi kebaikan juga. Banyak sih struggle sebenarnya, cuman ya tetap masih hidup. Aku mikir gitu, kalau masih hidup berarti aku belum selesai di dunia ini, gitu aja sih. Jadi kebaikan Tuhan dalam hidupmu yang harus kau sharingkan Kalau bahagia. kebaikan kebaikan Tuhan ya Istriku udah banyak baik. lah ya, dari perjalanan hidup, dari yang ya, naik turun lah istilahnya, secara ekonomi, secara rumah tangga, secara kehidupan pribadi juga kan. Apa nih? Kalau memang benar yang dibilang coach-coach di media sosial itu, semakin tua kita udah semakin males ngadapin masalah-masalah yang nggak perlu gitu. Ya dong. Ya artinya seperti itulah pemikiran sekarang ya. Jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal yang nggak perlu gitu. Hmm. Masalah kebaikan Tuhan itu macem banyak lah dalam hidup ya. Kayak kami di rumah ya, walaupun Ola itu divonis dari lahir jantung, tapi puji Tuhan nggak pernah sakit parah gitu. Artinya nggak pernah menimbulkan efek yang seperti yang kami baca-baca di Google gitu. Jadi artinya Tuhan masih melindungi lah, masih membelas kasih lah sama kami gitu. Ya artinya ya walaupun olah seperti itu, kami percaya juga Tuhan punya rencana buat keluarga kami gitu lah. Artinya tidak menyalahkan siapapun di sini. Ya tetap diambil kebaikannya lah. Dia nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Si Anu ya masalah. Itu pasti tetap ada solusinya. Ya itu sih salah satu olah bisa tetap sehat, tetap sekolah, udah kelas 4 SD gitu kan, tambah kakaknya semuanya ya. Nggak nyangka aja anakku yang pertama nanti mau SMP gitu kan. Kayaknya aduh ya gitulah, gitulah struggle-nya gitu ya. Ternyata Tuhan udah pelihara sampai sejauh ini gitu. Ya buat kita semua ya tetap semangat dan sehat-sehat lah kita semua gitu. Oke. Agak-agak sedih ya malam hari ini topiknya ya. Oke, gimana? Ada lagi yang lain guys? Ada yang mau doakan? Oh, Kak, kan si Bang Lihar tadi, mana Bang Lihar tadi? Dia masih aktif nggak ya? Ada, Ada? hadir. Ah, Gimana? kan nanya yang soal apa? Eh, salah satu bentuk solusi atau jalan keluar soal kayak kecemasan atau ketakutan berlebih, apalagi yang sampai berkaitan dengan membayangkan atau mengekstraksi isi kepala kayak menuju kematian gitu ya. Ya, Kemarin Kak Cika pernah itu dan udah nyata, udah kelewatin, udah kejalanin. Jadi sesederhana kayak kayak kan tadi Abang bilang eh, apa yang udah kau perbuat selama hidup kan gitu ya. Apa yang udah kita tabung sebenarnya Abang udah jawab sendiri jawabannya Bang. Dari
pertanyaan abang bahwa iya bermanfaat aja dengan orang lain bang, sekalipun di dalam kesusahan, karena bukan sekedar aku cuman ngomong, tapi ternyata benar yang kulakukan. Salah satu obat ya, salah satu penawar dalam kecemasan berlebihan, terus kayak pikiran tuh diganggu, ya membantu orang lain sih sebenarnya. Yang menurut kita masih dalam jangkauan kita, yang masih bisa kita bantu gitu. Dalam hal apapun, entah sekedar mendengarkan seseorang yang berkeluh kesah atau ngasih motivasi untuk semangat sesama kita, partner kerja atau sahabat atau kawan dekat gitu. Dan ternyata itu membuatkan ini loh, kayak eh, efek pantul gitu. Jadi apa yang kita bikin ternyata itu mengobati kita sendiri rupanya. Karena kita kan pemikirannya udah lelah untuk mencari kita harus apa, kita harus bagaimana gitu ya. Tapi ketika kita berbuat untuk orang lain, ternyata itu memantulkan ke kita sendiri. Itu. Karena aku udah share udah beberapa kali juga share mungkin di beberapa anak berambak ada yang tahu. Udah sampai di tahap itu aku tuh yang coba mengatasi, karena banyak kawan-kawan juga kayak Kak Cika udah bingung mau ngasih saran tuh gimana kan supaya keluar dari kekalutan itu. Sebenarnya aneh awalnya, kita lagi stres gitu kan, lagi kalut dalam pikiran, lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba disuruh untuk nolong orang. Aneh ya, make sense ya. Tapi rupanya berhasil. Itu salah satu obat penawar lah sebenarnya. Untuk apa ya? Ya yang berkaitan dengan tema kita ini. eh, Cara dewasa untuk menghadapi masalah dalam hidup. Gitu. Bermanfaat lah. Intinya bermanfaat untuk sesama. Siapapun. Kawan kerja kayak, kawan kawan nongkrong kayak, atau siapa kayak. Gitu. Yang penting kita punya rasa eh, apa nilai sosialnya nyampe gitu. Mudah-mudahan bisa. Kalau aku sih yang kulakukan bisa berhasil gitu. Betul sih. Oke. Iya, buat Lihar, iya buat siapapun lah itu ya yang berdampak gitu. Kalau punya masalah, cerita aja sih sebenarnya sama orang. Masalah itu jangan dipendam sendiri. Iya. Cerita, kadang kita cerita bukan mencari solusi, cuma mengungkapkan isi hati aja sebenarnya. Iya, setuju. Itulah tadi. Kadang-kadang celutukan-celutukan teman itu bisa jadi solusi loh. Iya. Kadang kayak gitu kalau cerita kaca masalah gini kan. Kak Cika nyuruh ketawain aja dulu orang apa masalahnya gitu kan. Kayak mana ngetawain masalah gitu ya. Akhirnya nyoba gitu kan. Ya masalah diketawain, ya udah ketawa aja gitu. Terakhir jalan lagi jalan. Terakhir udah dilewati ya juga ya, kok bodoh kali ya. Masalah gitu aja kok kita bisa stres, bisa frustasi gitu. Sementara kita masih punya keluarga, masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan atau apa gitu kan. Ya maju aja gitu. Cuman ya poin pentingnya jangan dipendam sendiri sih. Karena eh, tarung UFC yang sebesar itu aja, yang sekeras itu, bisa juga mati bunuh diri gitu loh. Fisiknya udah kuat gitu, artinya mental itu sangat sangat vital, sangat penting lah untuk dijaga gitu. Ya kalau Lihar punya teman atau pengen cerita, cerita aja. Jadi jangan dipendam sendiri. Nanti itu justru mengganggu ke kesehatan, bisa mengganggu ke mental juga sih biasanya. Iya, iya Bang, betul. Itulah, that's why we are here. Mungkin nanti kau mau japri-japrian sama Marco atau sama Bang David atau sama Bang Rio, I think it's okay ya, karena kita sama-sama saling support kan. Kadang kita cuma jadi pendengar, atau mungkin kita bisa tiba-tiba telepon teman lama kita, kayak kabar kita nggak tahu kabar dia kan. Ternyata telepon kita itu justru bisa ngasih semangat buat dia. Tapi kalau telepon orang lama janganlah, takutnya ngeri nanti jawaban pertamanya.
Mau minjem duit kok kan, katanya kayak gitu. Pinjam 100 lagi viral ini, pinjam 100 ini. Silaturahmi tidak terputus. Aku kayak gitu, kawan-kawan lama aku kok udah nelpon aja. Kenapa lagi susah kok kan, duit kok kan, aku bilang kayak gitu aja udah. Tapi memang iya ya, betul itu. Kalau dibuat survei itu kayaknya paling besar itu jawaban. Enggak, bercanda akunya itu ah. Aku sama kawan lama aku tetap ya hubungi. Ya, ya mungkin ada yang seperti itu, tapi ya niat kita kan tulus-tulus aja. Oke, tapi apapun itu, memang apapun masalah kita ya udah bawa aja ke Tuhan. Datang aja ke Dia. Jangan pernah nyerah juga. Soal ngetawain masalah itu, aku ingat banget apa momen kami Natal pertama yang mama aku udah meninggal, itu momen pertama Natal. Kami ketawa nangis-nangis sama sih, gimana cerita itu nggak tahu. Nangis ketawa atau ketawa nangis, nggak tahu, nggak paham. Pokoknya nangis aja kami tapi ketawa. Itu kayak pasti kayak gimana ya, pasti kayak mau ngeluh juga udah nggak bisa lagi gitu, udah ketawa aja. Apalagi mau dibilang pokoknya udah Natal puji Tuhan gitu sih. Karena kita juga nggak bisa ngatur situasi. Oke, ada yang mau didoain guys? Ada yang mau didoain? Aku, Boleh. Kak. Kau. Semoga aku masuk final. Lika, ini si Roma itu yang kau tonton juga konsernya. Kenalan. Yang Amin. mana? Biar Lika nonton kemarin konser kau. Oh iya. Ada kawan di situ kayaknya. Oh iya, Kak. Halo, Kak Erlika. Salam kenal. Halo Kak. Emang Loh, kamu kalian nggak saling kenal padahal sama-sama di acara kemarin. udah ketemu Enggak loh, Bang. Jadi dok, kau dapat Aku tiket dari mana? nonton Bang Jo, Bang Jo siapa? Jonathan Felix. Oh, Kak Aku Bas ya, pikir Kak. nonton Kak Roma kalian. Ya. tapi story kan. Itu si Roma loh, aku bilang nggak tahu aku katanya. Nasibmu lah Kak Roma. Tiketmu nggak dibeli padahal adanya orang-orangmu di sini. Orang di mana-mana ya karena cuma beli tiketnya. Tiba-tiba udah sold. Sanggup kali si dokter nggak nonton Kak Roma. Memang. Gak sama. Ah, masa nampak? Ya, Nampak. pernah tahu Bang Marco. Abang janjinya mau beli tapi nggak jadi, nggak jelas. Nggak diingatin aku. Ya, nanti kita doakan. Gimana? Foto kita. Kak Laura. Ini Kak Laura ini. Tutup doa ya. Jangan gelap-gelapan gak ada alasan tuh nggak bisa doa. Tes 1, 2, 3. Mana Kak Laura? Ayo, foto dulu sekali lagi. Tadi si Roma, si Wehda, sama Kak Juli. Mana Kak Juli? Ayo foto kita. 2 kali kita foto hari ini. Udah di rumah Kak Jul? Udah, Kak. Nah, semoga ada dapat sesuatu lah ya Kak di ujung-ujung itu masuk ya. Nanti aku kirim bahan ke grup ya. Yuk, mana Bang Rio sekali lagi. Beverlin dari tadi nggak buka muka. Sehat kok, Bev. Tapi buka kamera. Masih ada orang di sebelah Bang Rio kan? Kok lama kali kebukanya? Di tetangga ada karaoke ya, ribut kali. Oh, Hubungannya sama kamera? Kok belum kebuka dong Bang Rio di aku? Oh, udah. oke ya. Yuk, kalau orang buat love lah, jangan buat terkejut. 1, 2. Mungkin. Yuk, kalau ada lagi doa yang mau doain, taruh ke chat ya. Kalau orang aman ya doa kita ya. Harus bermanfaat loh kalau orang walaupun gelap-gelap. Ya aku tutup, kita tutup dengan gelap. Terima kasih. Kita tutup dengan satu pujian tak terbatas.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat malam yang indah ini Tuhan, buat kasih karunia baik dalam hari ini Tuhan. Semuanya bukan karena kuasa apa, tapi karena kuasa-Mu, karena kasih kami dalam hidup kami. Tuhan, baru saja Tuhan kami selesai Tuhan LG berdampak Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar malam ini Tuhan, apa yang sudah di-share malam ini Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Setiap firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan, biarlah menjadi terang bagi jalan kami Bapa. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus untuk mengingatkan kami Bapa, bahwa setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, itu tidak seberapa Tuhan, bahwa setiap masalah yang datang kepada kami Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar daripada setiap masalah yang kami hadapi Bapa. Roh Kudus terus ingatkan kami Tuhan, bahwa Bapa, Engkau Allah yang terus mengikuti kami dimanapun kami berjalan. Engkau Allah yang terus menuntun kami Bapa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah di malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, pada saat itu Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap Tuhan anggota LG berdampak Bapa, buat teman-teman kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus, buat Kak Cika Tuhan yang sudah men-sharingkan firman-Mu Bapa, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati setiap rencananya Tuhan, Engkau berkati kehidupannya Bapa, Engkau berkati keluarganya Bapa, berkati setiap apapun yang mereka rencanakan, mereka kerjakan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan buat pergumulan mereka Bapa, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau Bapa yang menuntun hidup mereka, Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah mereka Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sudah Tuhan memberikan rencana yang terbaik bagi buat Kak Cika dan keluarganya Tuhan, dan juga buat Bang Rio Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan buat Ola Bapa. Engkau menyediakan mujizat yang ajaib bagi Ola Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Maka kami percaya Tuhan melakukan mujizat yang ajaib bagi Ola Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan Tuhan berita yang sukacita Tuhan daripada Ola Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan juga Tuhan buat Kak Roma Tuhan, apapun Tuhan yang dia kerinduan hatinya Bapak, apa yang dia inginkan Tuhan, Bapak Engkau memberkati Kak Roma Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap Tuhan apa yang dia inginkan Tuhan, Engkau Bapa yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan, Bang Lihar Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apapun yang dihadapi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus mengingatkan Bang Lihar Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar Tuhan. Tidak ada pun suatu masalah pun Bapa yang tidak bisa Engkau solve Tuhan, tapi Engkau Bapa yang selalu Tuhan membantu kami Tuhan. Kau selalu Tuhan Yesus yang menolong kami Tuhan dalam setiap permasalahan kami Bapa. Engkau berkati Bang Lihar Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kemanapun dia melangkah Bapa, biarlah Roh Kudusnya terus Tuhan menuntun dia Tuhan. Sukacitamu terus Tuhan bersama dengan Bang Lihar Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Marco Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap Tuhan kehidupan ya Bapa. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang kerjakan, Engkau memberkati dia berlimpah Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Bang David Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarganya Bapa. Engkau memberkati setiap Tuhan pekerjaannya Bapakku. Engkau yang turut campur tangan Tuhan dalam setiap apapun Tuhan Yesus yang dia hadapi Tuhan. Memberkati keluarganya Tuhan. Anaknya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Rimadi juga Tuhan Yesus, buat setiap Tuhan pekerjaannya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat Rimadi Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah buka jalan bagi Rimadi Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan Tuhan pekerjaan atau apapun itu yang terbaik daripada Engkau Tuhan Yesus. Buat setiap rencananya Tuhan, bahkan untuk masa depannya Tuhan, buat rencananya Tuhan untuk berkeluarga Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati Rimadi Tuhan Yesus. Engkau yang sudah buka jalan bagi Rimadi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Erlika Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia Tuhan. Yang akan Tuhan dia melaksanakan internship-nya Tuhan Bapa. Engkau memberkati dia di tempat yang baru Tuhan. Apapun Tuhan yang dia hadapi Tuhan. Biarlah Erlika terus berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terus ingatkan Tuhan Erlika Bapa bahwa Tuhan Yesus terus bersama dengan dia Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dia Tuhan di tempat yang baru Tuhan. Biar dimanapun Erlika Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Hamba juga berdoa buat Kak Weda Tuhan Yesus. Engkau memberkati Kak Weda Tuhan Yesus. Apapun yang dia hadapi Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat Kak Juli Tuhan Yesus, Kau memberkati dia Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, anak yang Kau memberkati juga Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau yang tambah-tambahkan berkat-Mu bagi Kak Juli Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Beverly Tuhan, Kau memberkati Tuhan, anak-Mu ini Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupannya Tuhan, buat masa depannya Bapak Engkau yang memberkati Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat
teman-teman kami Tuhan yang belum bisa bergabung malam ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, Bapa Engkau yang memberkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka Bapa, Engkau yang campur tangan Tuhan, karena Engkau Allah yang tahu segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja, buat IC Medan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Tim, Pastor Kelly Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau semakin urapi setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Bapa. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus Tuhan beserta kami. Sukacita-Mu terus beserta dengan kami Bapa. Saat kami akan tidur Tuhan Yesus, akan istirahat Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami tidur Tuhan. Malaikat-Mu yang senantiasa berjaga di samping kami Tuhan Yesus. Sehingga kami bangun besok pagi dengan segar dan bisa menikmati juga hari yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri Tuhan ibadah ini Tuhan dengan mengucap syukur Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. 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 Makasih Kak Laura. Bye-bye. Terima kasih sudah didoakan Kak. Minggu depan lah onsite Glenn ya, Kak Marco. Kapan onsite kita ini? Jadi minggu ini nggak ada lagi onsite ya? Nanti kita bahas di grup lah. Marco lagi banyak job dia katanya. Oke, siap. Bye, thank you guys. Bye. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye, Kak. Bye. Bye semua.